Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Setiap yang memiliki taring ya, dari hewan-hewan buas, maka haram hukumnya dimakan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, ikhwan wal akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah, dan juga pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala, penjagaannya, husnul khotimah ketika menghadapnya, diberi istiqomah dalam meniti jalannya. Kita masih membahas ya dari poin 97 ya ensiklopedia larangan ya, yang temanya adalah larangan makan hasil penjualan anjing, uang hasil dari pelacuran dan upah dari perdukunan ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa di dalam Islam agama kita ini ya sangat diperhatikan terkait dengan perkara yang halal atau yang haram. Dan Allah sudah, Nabi menjelaskan bahwa innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara syubhat yang tidak banyak manusia yang tahu. Barang siapa yang terjatuh menjaga diri dari syubhat, maka dia telah menjaga agama dan harga dirinya. Barang siapa yang terjatuh dalam syubhat, bisa terjatuh kepada yang haram, seperti pengembala kambing yang mengembala di daerah larangan, sehingga bisa masuk ke dalam larangan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menyuruh kita untuk makan, untuk apa? Makan yang baik-baik ya. Untuk makan yang baik-baik. Para ikhwan sekalian ya. Sebagaimana di dalam firman Allah ya, makanlah yang baik-baik ya. Dari hal-hal yang baik ya. Surat Al-Mu'minun 51. Ya ayyuhar rusul ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihat. Makanlah yang baik-baik ya, dan
tinggalkan yang khaba'ith, ya, yang buruk-buruk, ya. Makan baik-baik dan tinggalkan yang khaba'ith, ya. Sebagaimana dalam firman Allah Al-A'raf 157, ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, ya, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, ya. Allah menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk-buruk, ya. Nah, termasuk di dalam poin ke-97, ya, tentang larangan makan hasil dari penjualan anjing, termasuk juga upah dari pelacuran dan upah dari perdukunan, ya, yaitu hadis Abi Mas'ud Al-Ansori yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil qalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Rawahu Muslim dari Abi Mas'ud Al-Ansari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli anjing, mahril bagi, mahar pelacur. Nah, disebut dengan mahar, ya, karena pelacur, orang yang berzina itu meminta imbalan, ya, dikiaskan kepada pernikahan, tapi di sini tentu saja yang haram, ya, serta upah dari perdukunan. Ada, ya, dua hadis, ya. Yang pertama, atau ada tiga hadis, ya. Kalau dalam Sahih Muslim, pertama hadis Abi Mas'ud Al-Ansori. Yang kedua hadis Rafi' bin Hudayy bin Khadij, ya. Rafi' bin Khadij. Dalam Sahih Bukhari, ya, hadis Abi Mas'ud dan hadis Abu Hurairah. Berarti di sini ada tiga hadis, ya. Hadis Abi Mas'ud Al-Ansori, hadis Rafi' bin Khadij, dan hadis Abu Hurairah. Adapun dalam riwayat atau dalam hadis Rafi' bin Khadij riwayat Muslim, beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul syarrul kasbi mahrul baghi wa thamanul kalbi wa kasbul hajjam. Ya. Seburuk-buruknya hasil usaha, ya, adalah upah dari pelacuran. Kemudian harga jual beli anjing serta upah dari bekam, ya, tukang bekam. Nah, bukan di sini para ulama menjelaskan, ya, huruf wawu, huruf athof memang tidak selalu memiliki hukum yang sama, ya. Kalau upah pelacur sepakat para ulama, termasuk juga upah dukun sepakat. Tapi masalah kasbul hajjam, Nabi pernah berbekam dan Nabi bayar kepada tukang bekam, ya. Nah, berarti di sini tidak sama hukum. Kemudian dari hadis, dari jalan yang lain, ya, hadis Rafi' bin Khudayj, tadi dari jalan Muhammad bin Yusuf, dari Sa'id bin Yazid, ya, dari Rafi' bin Khadij, yang menyebutkan syarrul kasbi, seburuk-buruknya upah, ya. Dalam hadis Abu Mas'ud, naha an thamani kalbi
wa mahril baghi, melarang upah pelacuran. Ya. Kemudian dari jalan, ya, yaitu Ibrahim bin Qorid, ya. Kalau dari Muhammad bin Yusuf, sekarang dari Ibrahim bin Qorid, dari Sa'id bin Yazid. Ya. Sama juga Sa'id bin Yazid berarti punya dua murid, Muhammad bin Yusuf dan Ibrahim bin Qorid. Ya. Satu mengatakan syarul kasbi, seburuk-buruknya upah. Nah, sementara yang dari jalan Ibrahim bin Qorid, dari ya Yazid, ya, Sa'id bin Yazid dari Rafi bin Khadij, Nabi bersabda, "Thamanul qalbi khabith wa mahrul baghi khabithun wa kasbul hajjami khabithun." Ya, bahwa jual beli anjing itu khabith. Khabith itu jelek, buruk, ya, lawan dari thayyibat, khaba'ith. Jamaknya khaba'ith. Termasuk upah pelacur, khabith. Nah, ini dengan beberapa lafaz. Yang pertama menggunakan lafaz naha, larangan secara mutlak, berarti menunjukkan haram. Yang kedua syarrul kasbi, lafaz syarrul kasbi, seburuk-buruknya upah. Nah, sehingga larangan tersebut bukan larangan makruh, karena seburuk-buruknya upah, apalagi ditambah mahrul baghi khabith. Ya. Seburuk-buruknya upah dan upah pelacur khabith. Ya, khabith ini jelek, buruk, menunjukkan bahwa itu haram. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah penjualan anjing, ya. Ya, sudah kita bahas beberapa poin terkait masalah itu. Nah, sekarang masuk pembahasan berikutnya, ya, dari hadis Abi Mas'ud yang ada di dalam kitab yang kita bahas, dan di dalam riwayat Imam Muslim, ya, ada dua hadis, Abu Mas'ud dan hadis Rafi bin Khadij. Dalam Sahih Bukhari ada dua hadis, hadis Abi Mas'ud dan hadis Abi Hurairah, ya. Sama kalau hadis Abi Mas'udnya. Sementara hadis Abi Hurairah menyebutkan nahan Nabi SAW an kasbil ima. Nabi melarang dari memakan hasil jerih payah atau upah al-ima, yaitu budak. Apa dimaksud di sini budak? Yaitu budak yang disuruh untuk melacur, ya. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Dia punya budak namanya Mu'adzah. Kemudian juga punya budak namanya Musaikah, ya, yang disuruh untuk melacur, diminta hasil pelacurannya, ya. Nah, kalau kita melihat ayat maupun hadis, betapa pentingnya memperhatikan masalah apa yang dimakan. Ya, tadi dalam surat Al-A'raf 157 Allah berfirman, ya, panjang ayatnya, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Ya. Allah menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan yang khaba'ith. Khaba'ith jamak dari khabith. Nah, upah pelacur itu khabith. Nah, sekarang ini fenomena, ya, adanya yang namanya pelacuran berkembang, ya. Kalau dulu terpusat, ya, di satu tempat, ada yang membacking, ada juga apa namanya germo. Nah, sekarang ada pakai online, ya, ini. Nah, berarti di sini
kita hati-hati ya. Kita tidak boleh mengatakan, oh kalau saya Ustaz, insya Allah nggak sampailah berbuat zina. Jangan. Kita tahu siapa Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullah. Beliau seorang tabi'in. Bahkan kibarut tabi'in ya. Tuh. Sa'id Ibnul Musayyib. Apa yang beliau katakan? Yang paling aku takuti fitnah wanita, ya. Fitnah perempuan, ya, kata orang Arab ya, nggak boleh bilang P. Fitnah wanita. Ya. Sementara ketika beliau mengatakan begitu, umurnya 80 tahun dan matanya buta. Itu. Ya. Ya. Itulah salafus soleh mengkhawatirkan apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan asyadda 'ala rijal minan nisa." Ya, tidaklah aku meninggalkan fitnah ya, yang lebih berat ya bagi kaum laki-laki. Ya. Selain apa? Fitnahnya perempuan. Ya. Hadis Usama bin Zaid. Ya. Riwayat Imam Bukhari. Ma taraktu ba'di fitnatan. Ya. Wa fi riwayah asyadda wa fi riwayah adarra. Ya. Adarra 'ala rijal minan nisa. Ya. Imam Bukhari dari Usama bin Zaid. Ya. Tidaklah aku meninggalkan fitnah, cobaan yang paling berbahaya atau membahayakan bagi kaum laki-laki ya, yaitu dari para perempuan ya. Ya. Nah, oleh karena itu tentu yang harus menjadi perhatian kita berdoa berlindung dari itu. Yang kedua, saddan lidari'ah. Nah, ini dari itu kan dirok tuh ini ya. Kalau saya taruh di sini, kalau saya ceramah ini kan mungkin jatuh ya. Nah, supaya saya tidak jatuh gelas ini, saya jauhkan jauh dari tangan saya. Nah, supaya bagaimana kita jangan dekat kepada perzinahan. Bahkan Allah Taala apa? Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Ya. Ya. Janganlah kalian mendekati zina. Ya. Itu. Jangan kalian mendekati zina. Ya. Sebagaimana bisa dilihat, ya. Wala taqrabuz zina. Ya. Surat Al-Isra ayat 32. Ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina karena dia adalah fahisyah. Ya, sesuatu yang keji dan jalan yang buruk. Jalan yang buruk. Ini para jemaah. Dan akibatnya banyak ya. Akhirnya apa? Akan terjadi yaitu tadi ya bencana-bencana karena banyak dalil hadis yang menunjukkan ya akibat dari perbuatan zina itu adalah apa? Menyebabkan banyak bencana ya. Dan secara umum semua perbuatan maksiat akan membawa kepada bencana. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada bencana yang akibatnya tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja, tapi bisa menimpa kepada yang lain. Ya. Nah ini. Nah, oleh karena itu kembali tolong poin-poin yang kita bahas pada kitab yang kita bahas itu adalah hadis Abi Mas'ud Al-Ansari.
Nah, di dalam riwayat Muslim selain ada hadis Abi Mas'ud, ada hadis Rafi' bin Khadij. Dalam Sahih Bukhari, ya, selain hadis Abi Mas'ud ada hadis Abi Hurairah, ya, yang menjelaskan di sini dengan 3 lafaz. Jangan lupa, pertama dengan lafaz naha, melarang. Dari apa? Upah pelacuran, perzinahan. Yang kedua yaitu syarrul kasbi, seburuk-buruknya upah, ya, mahrul bagi. Yang ketiga khabith, mahrul bagi khabithun. Nah, ini lafaz-lafaz yang digunakan, ya. Nah, baik. Sekarang kita lihat poin-poin, ya, hukum harta hasil zina. Zina ini bisa dalam banyak kondisi, ya. Kondisi zina seperti memang pelacuran, ya. Kalau di dalam hukum Islam orang berzina diapakan? Dirajam, ya. Ayatnya memang tidak ada, tapi hukumnya ada, ya. Ayatnya mansuh. Diperselisihkan tentang derajat ayat tersebut, ya, ya. Tapi mansuh, yaitu apa? Apa? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Ya, seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya, kalau keduanya berzina maka dirajam sampai, ya, sampai meninggal, ya, itu. Kalau dia belum pernah menikah, yaitu apa? Dicambuk, ya, sebanyak 100 kali. Sebanyak 100 kali, itu, ya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis Ubadah bin Samit, ya, wal bikru as-sayyib bis-sayyib wal bikr bil bikr as-sayyib jaldu mi'a thumma rajmun bil hijara wal bikr jaldu mi'a thumma nafsu sanah, ya. Sayyib yaitu janda dengan janda, gadis dengan gadis. Kalau janda 100 kali dicambuk dan dirajam. Kalau gadis dicambuk 100 dan nafsu sanah, diasingkan, ya, selama 1 tahun, ya, baik yang laki maupun yang perempuan. Ini zina, ya, hukumnya. Dan sekarang kalau kita perhatikan, orang tidak malu-malu buka situs, apa ya? Apa namanya? Situs online. Situs online yang jual apa? Jual pelacuran. Ya, waliyadzubillah. Artinya kita berada pada zaman yang luar biasa untuk menyeret kita, ya, kepada kehancuran diri. Kalau dulu orang mau melacur harus pergi ke tempat yang agak jauh, betul, ya. Nah, sekarang bisa diundang, ya. Nah, maka di sini yang bikin situsnya, yang bagian mak comblangnya, bagian semuanya itu haram, ya. Hasilnya adalah haram. Kaidah mengatakan apa? Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Nah, orang yang melakukan perzinahan selain didorong oleh nafsunya, tidak sedikit karena memang ada kompensasi. Betul? Ya, kompensasi.
Ya, meskipun dia barangkali, maaf nih, ya orang bilang sekarang ya teman dekatnya atau pacaran. Ya, jangan sampai begitu. La yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adi mahramin. Tidak boleh seseorang berduaan dengan perempuan kecuali dengan mahramnya. Ini para jemaah. Bahkan ya memandang saja disuruh apa? Tundukkan sebagian pandangan. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang beriman adalah menundukkan sebagian pandangannya. Ya, pandangan. Dan juga menjaga furujahun, kemaluannya. Kemudian ketika Ali bin Abi Thalib dan juga Al-Fadl bin Abbas ya melihat wanita, waktu itu ada wanita datang kepada Nabi untuk minta fatwa, dia melihat langsung dipalingkan wajahnya. Ya Ali, lakal ula walaisat lakas tsaniyah. Bagimu pandangan pertama tapi bukan pandangan yang kedua. Jadi kalau melihat ya pertama saja boleh, kedua nggak boleh. Tapi jangan memanfaatkan pertama kemudian melotot sampai lama, ya. Sampai dipalingkan sama Nabi. Lakal ula walaisat lakas tsani. Ini semua sadud dara'i. Ya. Nah sekarang para ikhwan, para jemaah sekalian, kita punya anak-anak, ya. Sekarang ada setan gepeng ini loh, yang ini, ya, ini buka, ada semua. Tidak jarang orang yang langsung kesengsem langsung zina. Pasti semua ada apa? Ada muqaddimahnya. Ya, ada muqaddimah. Para ulama menjelaskan apa muqaddimahnya apa? Melihat. Pertama itu melihat. Ya, melihat. Ya. Setelah melihat, ulama bilang ya apa namanya, melihat itu ya ru'yatun, kemudian salamun, kemudian tabassumun, kemudian kalamun, kemudian wa'dun, summa liqa'un. Ya. Pertama memandang, melihat, ru'yun atau ru'yatun. Yang kedua salam, assalamualaikum gitu. Ketiga tersenyum. Setelah tersenyum kalamun, berbicara. Setelah kalamun wa'dun, janjian. Setelah janjian liqa'un, ketemuan. Nah ini ya. Dan kita jangan merasa aman dari yang namanya perzinahan. Jangan merasa aman. Siapapun. Cukup contoh Sa'id Ibnu Musayyib sebagai apa? Tabi'in, kibar tabi'in. Kibaru tabi'in. Beliau bukan takut. Ya, apalagi kita. Ya, aku berantem nih yang masih seger-seger. Segar-segar dan tegar-tegar, segar bugar, harus lebih takut ini, ya, karena yang namanya perzinahan itu juga tidak hanya sekedar farj, ya, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, riwayat Imam Al-Bukhari, ya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Innallaha kataba ala bin Adam haddahu minaz zina. Adraka dzalika la mahalata. Fazinal ain haddu fazinal ain an-nadhar. Wa zinal lisan al-mantiq. Wan nafsu tamanna wa tashtahi. Wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuh. Rawal Bukhari dari Abu Hurairah. Ya. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian zina bagi
manusia, anak Adam. Ya, dan dia pasti mendapatkannya, susah untuk menghindarkan diri. Zina mata dengan apa? Melihat, an-nadhar. Zina lisan dengan apa? Al-mantiq, dengan mengucapkan. Ya. Kemudian wa nafsu tamanna wa tashtahi. Adapun hatinya, jiwanya, nafsunya tamanna wa tashtahi, berangan-angan dan berkeinginan. Wal farju yusaddiq dzalika ayukadzibu. Adapun al farju, kemaluan, itulah yang membenarkan hal tersebut atau mendustakannya. Artinya membenarkan matanya yang tadi melihat, membenarkan lisannya yang tadi berucap, dan juga keinginannya, maka farji. Makanya yang dirajam ya bukan karena zina melihat, bukan karena zina mendengar, bukan karena zina berbicara, bukan karena zina berkeinginan, tapi zina yang seperti timba masuk ke dalam sumur. Ya. Ini kita bicara muqaddimah yang memang terjadi di masyarakat. Apalagi ada ini. Tolong ya, silakan hati-hati kepada anak-anak kita. Memang hanya takwa kepada Allah Ta'ala yang menjadi benteng kuat. Meskipun sendiri dia merasa dilihat oleh Allah. Di dalam kamar merasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan termasuk kita semua. Ya, terkadang mau buka yang baik, yang keluar apa? Iya, yang begitu-begitu. Nah, ini harus kita selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kembali kepada mahru apa? Mahrul bagi, ya, dikatakan mahar. Disebut tadi naha, disebut tadi syarrul kasbi, disebut khabith dengan 3 lafaz. Ya. Naha larangan mutlak berarti haram. Dikuatkan tadi ya dengan syarrul kasbi, seburuk-buruknya upah. Disebut dengan khabith, lawan dari thayyib. Ya. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Berarti haram. Ya. Nah, persoalannya sekarang itu tidak hanya ada tempat khusus, tapi bisa booking, ya, seperti booking hotel saja. Bisa inden. Ada geremuknya, ada makelarnya. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dan kasus-kasus tersebut terjadi sampai diungkap oleh aparat keamanan para jemaah. Ada ada komplotannya, ada mafianya, ya, seperti itu. Nah, seperti itu kan susah diblokir sama anak-anak muda, remaja-remaja. Na'udzubillahi min dzalik. Semua, siapapun, termasuk saya, harus hati-hati. Kita harus minta pertolongan kepada Allah, minta taufik, karena memang zamannya untuk mudahnya keburukan sangat luas dan terbuka lebar. Tapi ini kan seperti pisau bermata dua, kebaikannya juga ada. Oleh karena itu kita saling musyawarah satu sama lain. Apa di sini situs konten-konten yang baik, kajian-kajian para duat, para asatidz. Nah, itu saling memberikan informasi, saling mengirim, ya, ini. Ya. Hukum harta hasil zina. Nah, ini. Tadi sudah kita jelaskan dari hadis pertama sama Abi Mas'ud Al-Ansari. Yang kedua, hadis Rafi' bin Khadij. Yang ketiga, hadis Abi Hurairah. Nah, kalau hadis Abi Hurairah di sini dalam Sahih Bukhari pada nomor 2283,
Nah, Nabi SAW antasbil ima. Nabi melarang dari hasil upah ima. Nah, ima itu budak. Dalam hal ini yaitu budak yang disuruh untuk berzina kemudian suruh bayar. Nah, sekarang memang budak tidak ada, ya. Nah, ini asbabul wurudnya dulu Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik, punya budak namanya yaitu ya tadi ya Muadzah, ya. Namanya Muadzah. Kemudian yang kedua namanya Musaikah. Muadzah dan Musaikah ini suruh melacur, nanti duitnya diminta. Sekarang ada nggak? Iya. Jadi memang dari dulu tuh ada para jemaah dari dulu ada. Ya. Dan Nabi menyampaikan ma taraktu di fitnatan asyad adarru 'ala rijal minan nisa, rawahul Bukhari. Ya. Tidaklah aku meninggalkan fitnah setelahku yang lebih berbahaya kepada laki-laki dibandingkan fitnahnya kaum wanita, ya, fitnahnya kaum wanita. Bahkan ketika ditanya masalah al-hammu, ya, al-hammu al-maut kata beliau, ya, al-hammu al-maut. Apa alhammu itu? Yaitu ipar atau paman, ya, dari suaminya, itu alhammu al-maut gitu. Ini para jemaah, sehingga harus hati-hati. Baik, sudah masuk Isya, ya. Kalau masih ada beberapa poin yang belum kita bahas, ya, mudah-mudahan ini mendorong kita untuk menjaga diri dari yang namanya fitnah wanita, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.